Ada orang tua usianya 84 tahun. Bapak-bapak ya, usianya 84 tahun. Saya ketemu di masjid. Dia tinggal di luar komplek perumahan saya di daerah Depok, Kelapa II. Ketemu di masjid biasa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullah. Dan saya sering kali berada di samping beliau ketika sholat berjamaah di masjid. Cuman biasanya kita nggak panjang-panjang ketika berbicara. Kali itu saya berbicara agak panjang sampai bubar semua jamaah di masjid. Isya berjamaah di masjid 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, hari Jumat, ba'da Isya, sampai semua jamaah sudah selesai, tinggal kita berdua berdiri sama-sama. Bapak itu usianya 84 tahun. Saya tanya, Pak, Bapak tinggal di mana? Ya di luar komplek ini Pak, di situ. Oh, Bapak usianya berapa? 84. Kok enggak ditemani sama anaknya? Anak saya sudah nikah semua Pak Ustadz. Oh, berapa anaknya? Ada 6. Oh, Masya Allah. Anak saya 6, cucu saya 15, cicit saya 5. Ya, anak 6, cucu 15, cicitnya 5. Masa di antara mereka semua nggak ada yang mengantar bapak ke masjid? Kan khawatir juga kan 84 tahun. Meskipun kelihatan dia sehat. Ya, mata, telinga, jalan semuanya baik. Cuman ketika sholat dia duduk. Nggak kuat berdiri lama. Tapi paling tidak ditemani lah. Karena subuh dia sendirian. Isya sendirian. Maghrib sendirian. Pakai motor lagi. Motornya motor pinjaman lagi. Supaya bisa sholat ke masjid. Karena kalau jalan kaki udah nggak kuat. Pinjam motor. Lalu Bapak tinggal di rumah sama siapa? Saya tinggal bersama sendiri. Dulu bersama istri. Tapi 7 tahun yang lalu istri saya meninggal. 7 tahun yang lalu istri saya meninggal, maka saya sekarang tinggal sendirian. Loh, Bapak sendiri di rumah sendirian, 84 tahun. Iya Pak Ustadz, anak gak ada yang menemani? Enggak ada, mereka sudah berkeluarga semua. Cucu gak ada menemani? Enggak ada juga. Kalau Bapak kenapa gimana ini? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sehat. Ya, cuma saya pancing-pancing kan. Bapak dibantu nggak sama anak untuk masalah kehidupan sehari-hari? Kadang dibantu, kadang tidak. Kadang makan singkong, kadang nggak makan juga. Ah, kaget saya. Yang benar Pak? Iya, semenjak istri saya meninggal 7 tahun yang lalu, saya dibuang oleh anak saya. 6 anak ini membuang bapak ini. 7 tahun yang lalu ketika istri masih hidup, anak masih lumayan sering ke rumah. Tapi begitu istri saya meninggal, saya tinggal sendirian di rumah, maka saya dibuang oleh anak saya. Mereka jarang datang kepada saya. Dan saya pun jarang dibantu oleh mereka untuk makan sehari-hari di rumah. Ya Allah, kaget kan kita ya. Ada seorang bapak di sisa-sisa hidup terakhir, 84, pintu surga nih. Disia-siakan oleh 6 anaknya. Kita nggak terima seperti itu kan. Karena juga kita ini punya orang tua. Apalagi orang tua kita sudah meninggal dunia. Kita rindu untuk bertemu dengan mereka dan cinta dengan mereka. Kalau ada orang tua kita hidup lagi, yang sudah meninggal ini hidup lagi, tentunya kita peluk, kita cium, kita gendong mereka. Ini yang masih hidup kok disia-siakan. Subhanallah. 84 tahun. Ini kisah nyata ya. Anaknya tidak peduli. Kalau di sini kan ceritanya pertanyaan anak ini peduli, cuman kadang-kadang suka nggak sabaran. Ya perkuat kesabaran. Mumpung masih hidup ibu ini 88 tahun. Biasa begitu. Semuanya pernah mengalami, bukan Anda saja. Saya pun pernah mengalami ketika orang tua masih hidup dulu. Bahwa mereka kadang-kadang membuat kita dongkol, jengkel dan lain. Biasa itu. Itu namanya ujian. Kadang kita diuji oleh istri, diuji oleh suami, diuji oleh anak, diuji oleh orang tua. Hidup ini penuh dengan ujian. Sabar, perkuat kesabaran. Tapi kalau kita bandingkan dengan kisah bapak tadi, coba. 6 anaknya tidak peduli.
Bukan hanya masalah datang tidak datang, untuk makan saja susah. Kemana anak ini? Pak, bapak mungkin tidak memberikan perhatian kepada anak. Maaf Pak ya, kalau bisa anak berbuat seperti itu kepada bapak. Kata dia, Pak Ustadz, dari kecil saya sekolahkan mereka. Sampai besar, sampai berkeluarga. Sampai rumah mereka, enam-enamnya itu saya membelikan. Rumahnya mereka saya membelikan rumah itu. Rumah saya besar, di komplek perumahan sama seperti bapak. Satu komplek kita dulunya. Oh iya, rumah saya besar saya jual. Saya pindah ke rumah yang kecil. Nah, duit itu saya bagi kepada anak-anak saya yang berjumlah 6 orang. Saya belikan mereka semua rumah. Saya berbuat baik kepada mereka dari kecil. Sampai mereka nikah pun saya belikan rumah mereka. Tapi nggak tahu kenapa ya, kok mereka nggak suka sama saya. Saya punya salah pasti Pak Ustadz, karena manusia biasa. Tapi ya sudahlah, saya maafkan kesalahan mereka. Allahu Akbar, orang tua tuh lihat. Saya maafkan semua kesalahan mereka. Meskipun mereka jarang ingat kepada saya. Bahkan ada anak nomor 4, perempuan, udah 3 tahun gak mau datang. Lebaran pun gak datang. Padahal rumahnya depan. Depan gak jauh dari masjid. Itu rumahnya di situ. Nggak datang ke rumah saya udah 3 tahun, lebaran pun nggak datang. 4 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Saya tanya, kenapa Pak? Anak bapak yang perempuan nomor 4 nggak mau datang, ketika lebaran pun nggak datang udah 3 tahun. Kata dia marah kepada saya, karena saya ingin menjual rumah saya, yang ada saat ini, yang kecil tinggal sedikit itu. Cuman 3 meter kali 8. Rumahnya kayak kos-kosan, tinggal sendirian. Saya datang ke rumahnya, penasaran. Seminggu yang lalu. Rumahnya kecil kayak kos-kosan sendirian, kipas, panas banget, luar biasa. Masuk langsung blong, kamar tidur sama WC-nya. Tinggal sendirian, subhanallah. Anak, padahal kalau anak ini masing-masing 250.000 aja ya, kalikan 6 berapa? 1,5 juta sebulan. Cukup lah untuk bapak ini. 2,5. Apalagi mereka bisa ngasih 500.000 per bulan. Tapi ternyata kadang ngasih, kadang tidak. Itu kan sedih jadinya. Biar bagaimanapun anak itu kan hasil dari orang tua juga. Mereka hidup dari mana dulunya. Ini bapak loh, bukan berarti boleh disia-siakan. Apalagi ibumu. Lebih daripada bapak. Orang yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Kita yang nggak punya orang tua saat ini, barangkali sudah meninggal dunia kan. Kalau mereka andai kata hidup kembali, saya katakan, wah langsung kita peluk, kita cium, kita gendong. Kenapa? Karena rindu. Kita berasa banget itu kalau sudah tidak punya. Baru kita berasa banget dengan orang tua itu, bukan main, rindu dan cintanya itu keluar begitu besar. Tapi begitu mereka masih hidup kayaknya biasa-biasa aja. Nanti ketika tidak ada baru kita menyesal. Maka jangan sampai menyesal nanti. Nyesal di dunia, nyesal di akhirat. Perkuat kesabaran. Ini orangnya lebih, yang saya ceritakan tadi bapak tadi, lebih parah ujian yang dia terima. Anaknya tidak mengurusnya. Padahal anak dia paling bontot, nomor 6 tuh perempuan, tinggalnya di samping rumah dia. Samping pas. Mau makan pagi kayak nggak ditanya, makan siang gimana, ada makanan nggak ditanya juga. Ya sudah masing-masing aja. Jarang juga datang ke sebelah doang, tapi jarang. Saya katakan seburuk-buruk kesalahan bapak apa sih? Tetap saja anak itu wajib untuk berbakti kalau memang ada kesalahan. Jangan dendam kepada orang tua. Ini akhlak loh. Mungkin mereka sholat barangkali. Sholatnya nggak diterima oleh Allah. Doanya nggak akan dikabulkan oleh Allah. Taubatnya nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mereka durhaka sama orang tua. Orang yang durhaka sama orang tua, kata Rasulullah SAW, maka ibadahnya nggak diterima. Yang wajib maupun yang sunnah. Doa-doanya pun tidak akan dikabulkan. Di akhirat jelas mendapatkan siksa. Durhaka sama orang tua itu dibalas di dunia. Cash tunai kontan sebelum nanti di akhirat. Menunggu sampai di akhir, di dunia akan dibalas. Apa salahnya 6 orang ini datang sesuai kemampuan, berikan perhatian, berikan pelayanan, sabar. Ternyata bapak ini enak ketika bergaul dengan saya, bicaranya bagus. Dia juga bingung, apa salah saya ya?
Kalaupun dia punya salah, ya sudah maafkan. Kamu kan dari mana asalnya? Rumah kamu juga semuanya dibelikan sama bapak. Kamu dari kecil juga sekolah dari bapak, sampai besar, sampai kuliah, sampai bekerja, dari bapak semua. Kalaupun ada kesalahan bapak, apa sih? Ya sudah maafkan. Bapaknya saja mengatakan, saya maafkan semua kesalahan anak saya, Pak Ustadz. Saya doakan mereka supaya mereka semakin dekat ke agama. Ya, jadi ini cerita tersampaikan akibat dari pertanyaan ini. Jadi cuma ibu 88 tahun sudah sepuh, ini 84, ya sudahlah, saat-saat terakhir ya kita bersama mereka, maka jangan sampai kita melakukan perilaku-perilaku yang bisa mendatangkan murka Allah. Karena ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua.